Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang iptek. Sebelum masuk ke dalam materinya, silakan kalian lihat video yang ada di papan tulis. Dulu itu kayak jelek. Kamu tuh bangun tidur malah main HP mulu. Biarin ya tuh. Beres dulu, bantuin. Iya, nantilah. Sekarang, cepat. Nantilah, ih. Astagfirullah, anak zaman sekarang main HP mulu. Nah, silahkan kalian berdiskusi video yang telah kalian lihat. Apa itu iptek, dampaknya, dan sikapnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi apa sih dampak-dampak dari iptek? Nggak tahu. Emangnya apa sih? Oh, aku tahu. Apa tuh? Ayo kita cari tahu tentang dampak iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi melalui ilmu pengetahuannya. Pengaruh positif dan negatif pengajuan iptek terhadap negara. A. Aspek politik. Positifnya, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Negatifnya, nilai-nilai yang dibawa iptek tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi sikap pemerintah yang tidak terbuka. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang masih diwaspadai adalah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Positif, memindahkan kesempatan kerja dan devisa negara. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan 3. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 2. Negatif, 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri, sering dengan adanya perdagangan bebas dan tidak mengenal adanya batas-batas negara setelah perkomunian negara kita yang dikuasai oleh pihak asing, sering dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. C. Aspek sosial budaya. 1. Positif, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah memudahkan kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dengan adanya informasi, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain. 2. Negatif. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme atau sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. 4. Mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara yang kaya dan miskin. 5. Munculnya gaya westernasi. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang positif, 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk
kepentingan rakyat banyak. Yang negatif, dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek diantaranya akan menimbulkan dan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap elektif menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa dilihat tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. 2. Meningkatkan komunitas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pesangonnya, serta harganya bersaing. 3. Perbaikan tingkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bagus dan negara, bukan mendukung kepentingan orang asing. Oh, jadi gitu. Ayo kita pulang. Ayo.